pusing lihat cabai layu dan gagal panen. Bisa jadi ini akibat serangan virus daun keriting kuning yang mematikan. Lalu, bagaimana cara cabai melawannya? Mari kita bongkar misteri genetik di balik ketahanan tanaman ini. Penelitian menunjukkan saat tanaman tahan disilangkan dengan yang rentan, semua keturunan pertama malah menjadi rentan. Mengapa? Ternyata sifat tahan bersifat resesif dan disembunyikan oleh gen inhibitor. Tanaman baru akan kuat jika gen inhibitornya tidak aktif. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya di kebun yang sama ada tanaman cabai yang kelihatannya sehat-sehat aja, tapi tetangganya layu kena penyakit? Ini bukan cuma soal untung-untungan loh. Ini adalah sebuah misteri genetik. Dan hari ini kita bakal jadi detektif buat mecahin kasus ini bareng-bareng. Coba deh lihat ini. Di satu sisi, tanaman yang seger bugar. Di sisi lain, tanaman yang sakit parah. Padahal mereka bisa aja tumbuh sebelahan, tapi takdir genetik mereka beda jauh. Nah, inilah inti masalah yang akan kita kulik lebih dalam. Oke, kita mulai ya. Setiap cerita detektif yang bagus itu kan butuh penjahatnya. Nah, dalam kisah kita kali ini, penjahatnya adalah sejenis virus yang daya rusaknya luar biasa. Namanya penyakit daun keriting kuning cabai, atau biar gampang kita sebut aja PYLCD. Biang keroknya ini begomu-virus, dan ini jadi ancaman serius buat petani cabai di seluruh dunia. Dampaknya gagal panen besar-besaran. Jadi, gimana cara kita tahu tanamannya kena? Nah, ini dia TKP-nya, bukti-buktinya. Daunnya mulai kuning, terus jadi keriting dan melengkung ke atas gitu, bentuknya aneh. Ujung-ujungnya bunga pada rontok dan tanamannya jadi kerdil, nggak bisa tumbuh lagi. Serangannya mematikan kan? Nah, buat mecahin misteri ini, para ilmuwan memulai investigasi mereka dengan dua saksi kunci. Dua tanaman induk cabai yang sifatnya bertolak belakang. Di satu sudut, kita punya si jagoan, IPBC 12. Dia ini resisten atau kebal. Kalau diserang virus, santai aja. Gejalanya ringan atau malah nggak ada sama sekali. Terus di sudut lain, ada korbannya, IPBC 5 yang super rentan. Begitu kena virus, langsung sakit parah. Pertanyaan besarnya, apa sih yang bikin genetik mereka beda banget? Langkah pertama yang paling logis yang dilakukan para ilmuwan, yap, mereka menyilangkan kedua induk ini. Tapi hasilnya, wah, sama sekali di luar dugaan. Justru bikin misterinya makin dalam. Coba tebak dulu deh, kalau kita silangin tanaman yang kebal sama yang rentan, kira-kira anaknya bakal gimana? Mungkin setengah-setengah? Atau 50-50? Atau jangan-jangan kebanyakan bakal kebal? Jawabannya bikin kaget, 100%. Semua keturunan generasi pertamanya justru rentan semua. Sifat kebal dari induknya itu seolah-olah lenyap begitu aja. Nah, ini dia petunjuk pertama yang besar. Walaupun, jujur aja, membingungkan banget. Hasil ini ngasih petunjuk penting banget. Artinya, sifat kebal atau resistensi itu pastilah sifat resesif. Maksudnya gimana? Sifat ini tuh kayak sembunyi. Dia cuma bakal muncul di kondisi genetik tertentu. Dia kalah sama sifat rentan yang lebih dominan. Oke, petunjuk pertama udah di tangan. Para ilmuwan ini nggak nyerah dong. Mereka lanjut ke babak berikutnya. Mengamati generasi kedua buat nemuin pola yang tersembunyi di tengah kekacauan ini. Mereka menanam 180 tanaman dari generasi kedua. Kalau dilihat sekilas ya kelihatannya acak-acakan aja. Ada yang sakit parah, ada yang sakit ringan, ada yang sehat. Tapi disinilah keajaiban data bekerja. Waktu dianalisis, seperti yang kelihatan di grafik ini, muncullah sebuah pola matematis yang mengejutkan. Dan ini kuncinya. Dan ini dia polanya. Begitu datanya dipecah, para ilmuwan nemuin sebuah rasio yang super spesifik. Dari setiap 16 tanaman, ternyata 13 bagian itu rentan dan cuma 3 bagian yang resisten. Rasio 13:3. Ingat-ingat angka ini ya. Buat seorang ahli genetika, rasio 13:3 ini tuh udah kayak nemuin sidik jari di TKP. Ini adalah petunjuk pasti yang nunjuk ke satu mekanisme genetik spesifik yang namanya epistasis, di mana ada satu gen yang bisa nutupin atau mengganggu kerja gen lainnya. Dengan bukti yang nggak bisa dibantah ini, akhirnya kasusnya terpecahkan. Jawabannya bukan cuma satu gen, tapi interaksi cerdas antara dua gen.
Persis seperti yang disebutin di penelitiannya, kekebalan terhadap penyakit ini tuh nggak sesederhana itu. Ini dikendalikan sama setidaknya 2 gen yang saling ngobrol satu sama lain. Atau lebih tepatnya saling ngatur dan bahkan bisa saling membatalkan. Oke, biar gampang kita pakai perumpamaan ya. Bayangin ada gen pertama, kita sebut aja gen resistensi atau RT. Ini saklar on-off buat kekebalan. Tapi ada gen kedua yang lebih berkuasa, namanya gen penghambat atau SC. Nah ini nih saklar utamanya, saklar pembatal. Kalau gen penghambat ini posisinya on, udah deh, kelar. Dia bakal matiin semuanya. Gak peduli gen resistensinya lagi on atau off, tanamannya bakal tetap sakit. Jadi, satu-satunya cara supaya si cabai ini bisa kebal adalah gen resistensinya harus on, dan ini kuncinya, gen penghambatnya harus off. Cuma kombinasi unik ini yang bisa bikin pertahanan tanaman aktif. Nah, ini juga yang ngejelasin kenapa induk yang kebal bisa punya anak yang rentan. Misteri terpecahkan. Oke, teka-tekinya udah kejawab, tapi ini bukan cuma soal kepuasan akademis ya. Penemuan ini punya dampak yang gede banget buat kita semua di dunia nyata. Dengan ngerti mekanisme 2 gen ini, para pemulia tanaman sekarang bisa kerja lebih pintar. Mereka bisa langsung nyari kombinasi gen yang pas buat bikin varietas cabai baru yang super tangguh dan tahan lama terhadap penyakit. Ini langkah penting banget buat ngamanin pasokan cabai, salah satu bumbu paling vital di seluruh dunia kan? Penemuan ini benar-benar ngebuka pintu baru. Kalau kita aja bisa mecahin kode genetik yang serumit ini di cabai, coba bayangin apa yang bisa kita pelajari dari tanaman-tanaman lain. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira misteri genetik apa lagi nih yang nunggu buat dipecahin demi masa depan makanan kita semua.